kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih meskipun melalui ibadah online ini kami percaya bahwa Roh-Mu bekerja, melampaui ruang dan waktu. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami boleh mengerti dan memahaminya, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami, dan hidup kami boleh berbuah. Tuhan tolong hamba-Mu, karena sungguh hamba-Mu terbatas dan tidak mampu. Di menit-menit ke depan Tuhan, biar kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami, supaya setiap kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh. Demi nama Yesus kami berdoa, amen. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda melalui ibadah online. Hari ini saya akan membahas tentang growth. Impact Community Indonesia membahas tentang pertumbuhan di bulan Maret ini. Dan tema khotbah saya hari ini adalah, apakah saya bertumbuh? Tahukah Anda bahwa setiap kita perlu bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan apa yang bisa menolong supaya iman kita bertumbuh dan apa barometernya, kita akan belajar sama-sama. Seseorang dikatakan bertumbuh ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh, orang-orang bisa melihat perubahan perilaku. Dari yang tadinya kasar jadi lemah lembut, dari orang yang tadinya suka ngomong kotor jadi berhenti ngomong kotor, dari orang yang tadinya hidup dalam dosa bisa berhenti berbuat dosa. Ada hubungan rumah tangga yang dipulihkan, tadinya suka bertengkar sekarang harmonis. Kemudian ada hidup yang tadinya berantakan sia-sia, sekarang hidupnya menginspirasi. Ada orang-orang yang pelayanannya semakin berkembang, lebih berdampak dan menjangkau lebih banyak. Dan kita bisa lihat ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman? Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Yang pertama, tentu kita harus hidup dalam firman Tuhan. Anda nggak bisa menghidupi firman Tuhan tanpa belajar firman Tuhan. Seperti layaknya manusia butuh makan, anak-anak perlu makan untuk bisa bertumbuh. Demikian pun kita, setiap kita perlu firman Tuhan untuk kita bisa bertumbuh. Nah, untuk Anda bisa menghidupinya, Anda perlu belajar dan mengerti firman. Saya menghabiskan masa muda saya belajar firman Tuhan. Ketika baru pertama kali di jamaah Tuhan, saya begitu haus dan lapar akan firman Tuhan, dan saya terus belajar firman. Dan bersyukur ketika saya sekolah di Australia, kami sempat punya Bible study, dan setiap pulang kuliah kami kumpul dalam kelas-kelas Bible study, dan saya sering ikut itu. Dan kemudian juga bersyukur sekali dimentor oleh orang-orang yang berbeda secara rohani. Kita butuh didampingi oleh mentor-mentor rohani, bahasanya pemuritan, supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Karena tanpa mentor, mungkin kita belum bisa mengerti karena kita masih bayi rohani. Mentoring itu ada dua. Yang pertama direct mentoring atau mentoring secara langsung, seperti life coaching dalam kelompok kecil, dalam cell group. Impact Community Indonesia punya cell group yang kami beri nama Impact Family. Dan di situ para mentor-mentor bisa menyentuh secara personal kepada anggota Impact Family-nya, sehingga ketika ada masalah mereka bisa dikonseling secara pribadi. Dan mentor-mentor ini mengenal setiap anggotanya. Dan ini merupakan mentoring yang sangat efektif. Oleh karena itulah saya sarankan Anda harus bergabung dengan kelompok-kelompok sel di gereja lokal Anda, dan sekiranya Anda membutuhkan sel group, Anda bisa mendaftarkan diri di Impact Family, Impact Community Indonesia yang sel grupnya secara online melalui aplikasi Zoom. Nah, mentoring juga bisa secara tidak langsung atau indirect mentoring. Contohnya dengan mengikuti Bible study class, kelas-kelas belajar Alkitab. Ini mentoring secara tidak langsung, tapi Anda harus ikut secara rutin dan Anda harus ikut terus. Karena mentoring itu harus terus-menerus, harus konsisten. Dan belajarnya berbeda lagi dan Anda akan terus belajar hal yang baru. Nah, juga ada mentoring yang melalui mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan secara berulang-ulang. Contoh, ketika Anda mendengarkan khotbah saya, Anda ikuti terus pengajarannya, Anda terus dengarkan khotbahnya, dan ada yang saya dengar dari kesaksian, mendengarkan satu khotbah itu sampai berulang-ulang, sampai ngelotok katanya.
Nah, sehingga mengerti dan kemudian menghidupi. Dan kemudian ada juga yang mungkin Anda ikut seminar, Anda belajar dari berbagai seminar, dimentor oleh orang-orang yang menurut Anda berhasil dan hidupnya bisa ditiru. Kemudian dengan membaca buku hamba-hamba Tuhan atau buku-buku yang menginspirasi hidup Anda, itu juga bisa melalui indirect mentoring. Nah, setiap kita butuh didampingi oleh mentor rohani. Nah, tentu gembala tidak bisa mementor langsung secara personal setiap jemaatnya. Karena itulah dibutuhkan gembala-gembala kecil, yaitu para mentors yang membina setiap kelompok sel di masing-masing gereja. Barometer dari pertumbuhan rohani orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman adalah mereka menjadi pelaku firman. Tidak hanya tahu firman Tuhan, akhirnya nanti terjebak jadi ahli Taurat, jadi ahli Farisi yang cuma bisa menghakimi. Tapi orang-orang yang dewasa rohani bukanlah yang tahu banyak, tapi yang menghidupi banyak firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan soal berapa banyak yang Anda tahu, tapi seberapa banyak yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Nah, Matius 13 ayat 23 bilang gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Nah, supaya Anda bisa bertumbuh, Anda tidak cuma baca firman, Anda harus mengerti firman Tuhan, supaya Anda bisa menghidupi. Dan ketika Anda menghidupi firman, itulah buah-buah yang lahir dari hidup Anda. Dalam praktek hidup sehari-hari, kita harus menjadikan firman Tuhan itu landasan atau pedoman hidup kita, keyakinan dalam pikiran kita, dan dasar pertimbangan dalam hati kita, sehingga kita berbuat hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu berpegang kepada firman Tuhan, bukan hanya mengandalkan perasaan. Barometer pertumbuhan rohani orang-orang yang menghidupi firman, antara lain mereka mampu hidup kudus bagi Tuhan, bukan karena mereka bebas dari hawa nafsu, tetapi mereka menyalibkan daging mereka. Mereka menguasai hawa nafsu mereka. Galatia 5 ayat 24 berkata gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena orang yang berbuah hidupnya, orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, mereka akan menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau yang tadinya mereka hidup dalam percabulan, mereka berhenti hidup dalam kenajisan. Ketika Yesus ketemu dengan wanita yang kedapatan berbuat zina, Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, buah dari pertobatan adalah kita berhenti berbuat dosa. Bukan berarti kita kebal dosa. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi, tapi kita memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Kita memutuskan untuk tidak melakukan dosa. Jangan berbuat dosa lagi menjadi sebuah ketaatan, ketetapan hati dan keputusan kita, bukan paksaan. Bukannya tidak bisa berbuat dosa, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Kedewasaan rohani memberi buah, yaitu pertobatan yang sungguh dan orang-orang menjadi pelaku firman. Yang kedua, hal yang membuat kita bertumbuh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam pengalaman saya, justru pertumbuhan rohani terbanyak yang saya alami adalah karena bergaul dengan Tuhan. Kita harus belajar bergaul dengan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita? Tapi kita yang seringkali tidak menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam batin kita. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita seringkali lupa, kita nggak aware tentang kehadiran Roh Kudus. Padahal Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita harusnya bisa bercakap-cakap dengan Dia di dalam doa. Seringkali orang terpaku, doa itu harus begini,
harus memejamkan mata, berlutut, dan sebagainya. Padahal doa adalah begini, kita bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa. Menceritakan tentang apa saja, menumpahkan isi hati kita, kerinduan kita. Bahkan memakai momen itu untuk bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Menyembah Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata gini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh Roh Kudus dalam batin kita supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Supaya kita senantiasa bertanya kepada Tuhan apa yang kita harus lakukan. Khususnya di tengah-tengah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, tekanan dalam hidup kita. Roh Kudus itu roh penghibur yang akan mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata gini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita? Saat kita baca firman Tuhan, tiba-tiba ada sebuah pengertian yang baru yang Tuhan berikan. Ketika kita sedang baca firman, pernahkah Anda alami itu? Ini yang sering kali saya alami, waktu lagi baca firman tiba-tiba diajar sesuatu, seperti diajari sesuatu, itu Roh Kudus. Kemudian ketika kita di tengah-tengah masalah, kita menghadapi tekanan, ada hikmat yang muncul tentang apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus menghadapi masalah itu. Ketika kita tertekan, gak ada jalan keluar, tiba-tiba ada titik terang, ada hikmat, kita jadi ngerti kita harus bikin apa. Kemudian Roh Kudus mengajar kita untuk rendah hati, untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Luar biasa bagaimana Tuhan tuh memimpin hidup kita kalau kita bisa menyadari kehadirannya. Dan ketika kita menghadapi masalah-masalah, tiba-tiba ada rema firman Tuhan. Dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang gak mengenakan buat kita, tiba-tiba Roh Kudus kasih rema. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik untuk semua orang. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan yang tiba-tiba diingatkan kepada kita. Kita nggak hafal mungkin ayatnya di mana, tapi firman itu merema dengan luar biasa. Waktu COVID-19 baru datang ke Indonesia dan saya sedang merenung apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba Roh Kudus memberi rema tentang semut. Semut itu mempersiapkan makanannya di musim panas, sehingga mereka siap menghadapi musim dingin. Jadi seringkali manusia itu hidup terlalu nyaman, mereka lupa untuk punya cadangan untuk tahun-tahun yang unexpected. Hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu siap sedia. Dan Tuhan tuh luar biasa. Roh Kudus dalam batin kita yang akan mengajar kita segala sesuatu. Mari hidup bergaul dengan Dia, karena itu yang membuat kita belajar mengenal Allah. Membuat kita mengerti Tuhan, kerinduannya, dan apa yang Dia mau untuk kita. Nah, barometer dari pertumbuhan rohani orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan melahirkan iman. Kalau Anda kenal baik dengan seseorang, Anda pasti lebih percaya dia daripada orang yang Anda tidak kenal. Anda pasti akan merasakan rasa nyaman dan damai sejahtera karena Anda percaya kepada orang yang Anda kenal dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan mempercayai Tuhan dan kita tidak akan khawatir akan hidup kita. Matius 6 ayat 31 bilang ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini bicara soal kekhawatiran hidup. Yesus berkata dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Nah, ukuran barometer pertumbuhan rohani orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah dia tidak punya kekhawatiran tentang hidupnya. Dia hidup dengan penuh damai sejahtera. Karena dia mengenal Allahnya. Dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seperti saya tahu kebutuhan anak-anak saya percaya Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Tanda orang yang dewasa rohani yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia hidup dengan iman, dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mencukupkan semua yang dibutuhkan. Fokusnya bukan kepada kebutuhan hidup. Fokusnya bukan pada kekhawatiran hidup. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi semuanya itu akan ditambahkan. Fokus orang yang bertumbuh secara rohani adalah dia mengejar hal-hal ilahi. Perkara-perkara Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran dan dia tahu asalkan dia lakukan kebenaran, Tuhan pasti menyertai. Hal yang ketiga yang membuat kita bertumbuh secara rohani adalah ujian hidup dan gesekan dengan sesama. Tahukah Anda bahwa penderitaan, tekanan, pergumulan, gesekan sangatlah baik untuk mendewasakan kita. Tantangan, cobaan, pergumulan hidup itu mendewasakan iman kita dan membuat kita belajar rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Perhatikan anak-anak yang tumbuh besar dengan segala kemudahan dan kenyamanan, biasanya lebih lambat dewasa dibandingkan anak-anak yang harus mandiri sejak muda karena tidak bisa mengandalkan keluarga mereka, karena tidak bisa mengandalkan orang tua mereka. Anak-anak ini didewasakan lebih cepat dari yang seharusnya karena mereka harus belajar lebih cepat. Tekanan hidup itu baik sekali untuk mendewasakan kita. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, membuat kita mempercayai Tuhan dengan hidup kita sungguh-sungguh. Salah satu barometer pertumbuhan rohani dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman adalah mereka tetap bertahan menghadapi segala tantangan, tekanan, dan ujian dalam hidup mereka. Yakobus 1 ayat 3 berkata gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makin diuji, makin cari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian kepada iman kita sangat baik untuk membuat iman kita bertumbuh dan terus mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Masalah, tantangan, ujian baik untuk mengajar kita untuk tetap rendah hati. Kita jadi ngerti bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Barometer pertumbuhan rohani yang lain adalah gini, orang ini menjadi kuat, tidak mudah rapuh dan goyah dalam menghadapi tantangan. Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang-orang yang mudah sekali meninggalkan Tuhan, kecewa sama temannya sedikit ninggalin Tuhan, kecewa sama gembalanya ninggalin Tuhan, kecewa sama pelayan Tuhan ninggalin Tuhan. Orang-orang yang demikian tidaklah kuat imannya. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidup dipimpin roh Tuhan, tidak akan mudah goyah. Saya percaya. Masalah boleh datang. Datang hujan, datang banjir, datang angin katakan. Melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh.
kita mesti bersuka cita kalau kita diuji. Karena kita tahu Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Dan ketika kapasitas kita diperbesar, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Katakan amin. Gesekan dengan sesama menajamkan kita. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jujur dalam hidup saya belajar mengasihi, saya belajar ketulusan, saya belajar untuk tidak membeda-bedakan orang, saya belajar menghargai orang lemah, saya belajar menghargai siapa saja, dan saya belajar nilai-nilai sopan santun, tahu diri, menguasai lidah, tidak aji mumpung, nggak mau berhutang. Semuanya itu saya belajar dari gesekan dengan sesama, baik teman, rekan sekerja, ataupun pemimpin saya. Justru saya belajar dalam hidup saya, gesekan-gesekan dengan keluarga, orang tua, teman, rekan sekerja maupun pemimpin, itulah yang membentuk karakter kita. Itulah yang menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran atau tidak. Aslinya orang itu baru ketahuan kalau dia disakiti, kalau dia tidak dihargai, dan ketika dia berurusan dengan uang. Kita sering lihat kan, orang itu kalau semuanya baik-baik aja, dia baik. Tapi baru ketahuan ketika dia disakiti, baru aslinya keluar. Dan orang semua kelihatan rendah hati, ngomongnya rendah hati. Tapi baru ketahuan isi hatinya ketika dia tidak dihargai. Motivasi atau kepentingan nggak sampai. Dia punya keinginan tidak terpenuhi, nah baru kelihatan aslinya. Orang mulai menjauh. Ketika seseorang mulai berurusan dengan uang, biasanya baru ketahuan aslinya. Bisa dipercaya nggak dia? Jujur nggak dia? Berintegritas nggak dia? Salah satu barometer pertumbuhan rohani seseorang, apakah dia menghidupi firman atau tidak, adalah apakah dia membalas kejahatan dengan kejahatan, atau dia tetap berbuat baik kepada semua orang. Karena saya sendiri jujur masih kadang-kadang sering bingung melihat orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin rohani yang harusnya ekspektasi kita mereka sudah ngerti kasih dan menghidupi kebenaran firman. Saya masih lihat gesekan-gesekan tajam yang memakai cara-cara dunia seperti berbuat curang, upaya menjatuhkan, mempermalukan orang lain, saling berebutan harta dan wilayah dan lain sebagainya. Kadang-kadang sedih ketika orang-orang mereka dituntut secara rohani, harusnya mereka sudah dewasa, tapi mereka tidak hidup dalam kasih. Percayalah ketika kita dikecewakan pemimpin, ketika kita disakiti sahabat, ketika kita ditinggalkan orang tua, ketika kita dipandang rendah sama teman, ketika kita dihianati saudara, ketika kita ditipu oleh sesama orang percaya. Kalau kita bisa tetap mengampuni, tetap mengasihi, kita sedang berbuah dan menjadi dewasa. Saya berdoa agar setiap kita boleh bertumbuh secara rohani. Ayo belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman, hidupnya pasti berbuah. Ingat, sebelum Anda bisa melakukan firman, Anda perlu mengerti firman, karena itu berilah dirimu untuk dimuridkan. Yang kedua, untuk Anda bisa bertumbuh, mari belajar bergaul dengan Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita yang setia mengajar kita dan membuat kita mengerti segala sesuatu, yang setia untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mintalah hikmat dari Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang ketiga yang membuat kita bertumbuh adalah ujian dalam hidup dan gesekan dengan sesama. Jangan menyerah. Ujian adalah baik untuk mendewasakan iman kita. Gesekan dengan sesama
mempertajam kita, dan membuat hidup kita berbuah. Saya berdoa agar firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Biar kira Roh Kudus boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh berbuah. Tuhan tolong supaya umat-Mu boleh terus bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan. Mereka bertumbuh dalam kasih dan mereka menghidupi firman. Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning. God bless you. Saya percaya kita semua sudah berkati firman Tuhan sampaikan Henry Christianus. 3 hal yang membuat kita bertumbuh. Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, hidup dipimpin Tuhan. Dan yang ketiga, melalui ujian dan gesekan terhadap sesama. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Saya percaya firman Tuhan yang akan membuat pertumbuhan sehingga kita menjadi manusia yang dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan dan juga dalam sikap dan moral kita. Hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Kami selalu berdoa agar Tuhan wajib mengembalikan segala yang sudah tabur serta menguatkan mereka yang dibantu dan memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Engkau boleh melihat setiap umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam kesehatan. Mereka yang sakit, kami mau perintahkan segala sakit penyakit untuk pergi dari tubuh mereka. Engkau mengendaki mereka sehat dan sembuh. Itu sebab biar kuasa dari tempat maha tinggi menaungi tubuh mereka, sehingga mereka yang selama ini bergumul belum juga kunjung sembuh mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan dengan iman. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan dalam keuangan. Biarlah Tuhan menyediakan segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan-Mu untuk kehidupan umat-Mu. Sehingga mereka bisa mampu membayar semua tagihan, kebutuhan rumah tangga, bahkan biaya sekolah anak-anak, membayar cicilan, serta bahkan juga membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ada kemampuan ilahi turun dan berkat Tuhan tersedia untuk mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan modal usaha, Tuhan memberikan modal usaha. Mereka yang membutuhkan bahkan usaha yang sedang dalam keadaan stuck, Tuhan boleh perlancar di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang rindu untuk naik posisi, naik gaji, biarlah Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan daripada umat-Mu. Bahkan mereka yang sedang mencari pasangan hidup sampai hari ini belum mendapatkan, Tuhan karuniakan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, setia, mengasihi, dewasa, dan juga bisa saling melengkapi. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, diperlancar oleh Tuhan, dan juga penyediaan Tuhan juga selalu menyertai. Buat mereka yang membutuhkan keturunan buah hati, biar Tuhan memberikan keturunan yang terbaik, sehingga bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan donasi, perhitungan setiap taburan mereka untuk pekerjaan Tuhan, dan buat mereka yang membutuhkan, Tuhan kembalikan. Sehingga bisnis mereka diperlancar, karir mereka ditingkatkan, mereka kebutuhan-kebutuhan mereka dicukupi, bahkan juga ada berkat-berkat yang mereka boleh tuai dan nikmati daripada taburan yang mereka lakukan saat ini di hari ini. Bahkan juga Tuhan membuat rumah tangga mereka harmonis, kesehatan mereka prima, mereka dilindungi Tuhan. Bahkan juga mereka punya perencanaan, ada campur tangan Tuhan menyertainya. Rumah tangga mereka yang sedang goyang, Tuhan pulihkan. Rumah tangga mereka juga tetap bisa dalam keadaan baik-baik dan harmonis. Tuhan, kami berdoa biar ada tali kasih yang begitu indah dan mesra antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, istri dengan suami, bahkan hubungan darah sekalipun Tuhan buat menjadi suasana yang indah, di mana mereka tidak lagi saling diam-diaman, tapi mereka boleh saling mengasihi dan memperhatikan dan menghormati.
Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah di mana Tuhan menyertai. Kayak mau menerima berkat daripada Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil. Dan hamba berdoa biarlah setiap perencana mereka ada campur tangan Tuhan menyertainya, dan studi anak-anak mereka tidak ada yang gagal. Dan Tuhan melindungi mereka dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan COVID-19 itu sendiri. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia Weekend Service. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah besok hari Minggu jam 10 pagi. Pasti kita akan dilawat Tuhan dan diberkati. Dan juga sudah bisa mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia untuk besok ataupun siaran ulang yang Anda sudah saksikan di hari ini. Tuhan berkati, jaga kesehatan, tetap sukacita. Haleluya.